Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, bertemu lagi dengan aku Yuni Oktaviana di podcast Sastra. Di sini kita akan membahas semua tentang sastra, yaitu film, terus novel dan karya sastra yang lainnya. Nah, pada hari ini podcast Sastra kedatangan tamu, yaitu mahasiswa dari Unisula, yaitu Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Mbak Zakiatul Masrura. Halo Mbak Zakia. Halo Mbak Yuni. Apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa sehat dan hari ini bisa ke podcast Mbak Yuni. Alhamdulillah. Sekarang semester berapa ya kira-kira? Sekarang saya lagi semester 5 Mbak, dan semoga ya doain aja semoga 1 tahun lagi bisa selesai. Amin. Tahun depan sempro ya. Amin, 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 Oke. amin. Mbak Zakia ini kan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya, Iya, terus Universitas Islam Sultan Agung. Betul? betul sekali. Betul. Nah, kan Mbak Zakia itu kan anak sastra ya. Tentunya itu sangat puitis gitu loh. Nah, terus Mbak Zakia sering nonton film-film Indonesia gitu nggak sih? Kalau nonton film aku seneng banget Mbak, aku tuh kayak udah nonton gitu banyak. Iya, suka banget sih Mbak. Terus paling seneng nih genre apa? Aku paling seneng itu genre action, tapi actionnya tuh yang kayak komedi gitu Mbak, campuran action komedi. ya Sama gitu. Oke. Terus contohnya film apa sih Mbak? Contohnya itu film Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh. Ya. Oh, yang tokohnya Iqbal. Iya, betul sekali Mbak. Oke. Iqbal. Terus dalam dunia perfilman nih, Mbak Zakia itu pernah nggak sih nonton film apa namanya Bumi Manusia? Bumi Manusia, iya Mbak, pernah. Salah satunya saya juga suka banget tuh sama film Bumi Manusia. Dalam menonton film Bumi Manusia itu Mbak Zakia udah berapa kali nonton film Bumi Manusia ya? Kalau nonton film Bumi Manusia itu, kalau yang sampai full itu 1 kali. Kan kadang ada ya Mbak di TV itu kadang menayangkan kembali. Biasanya saya juga nonton lagi gitu. Oke. Yang menarik apa sih Mbak yang membuat Mbak Zakia tertarik untuk menonton film Bumi Manusia? Yang membuat saya tertarik menonton film ini adalah film ini kan menceritakan seorang, saya tuh paling kagum banget sama tokoh Nyai Ontosoro. Ontosoro. Iya, Oke, iya. dia adalah wanita yang teguh, dia berani untuk melakukan perubahan dan dia juga memiliki wawasan yang luas. Betul. Dia berani menyuarakan apa ya Mbak? Menyuarakan tentang Hak wanita. ya, betul sekali Mbak. Oke. Kemudian kaitannya dengan sastra nih, kan Mbak Zakia anak sastra. Tentunya tahu dong ya mengenai karya sastra, novel-novel sama film-film nih. Contohnya kan Bumi Manusia ya. Nah, di dalam film Bumi Manusia ini ada apa sih Mbak, permasalahan apa gitu? Yang paling menarik dari yang saya dapatkan dari film Bumi Manusia ini adalah ketidakadilan gender ya Mbak. Dalam sastra itu dinamakan dengan pendekatan feminisme. Feminisme. Ya. Nah, kenapa saya bilang ketidakadilan gender? Karena dalam film ini balik lagi ke peran Nyai Ontosoro ya, yang dari dia remaja ini dia tuh sudah tidak mendapatkan keadilan gender karena dari dia sejak remaja dia tuh sudah dijual sama ayahnya ke orang Belanda dan untuk dijadikan sebagai seorang istri, dan itu termasuk ketidakadilan gender karena di situ kan dia tidak diberikan kesempatan untuk memilih hak hidupnya ya Mbak, seperti itu, dan dia juga harus kehilangan kehormatannya demi keserakahan dari ayahnya, seperti itu Mbak. Nyai Ontosoro itu dijadikan dalam tanda kutip budak gitu ya Mbak? Ya betul, dia dijadikan sebagai budak, namanya itu apa ya Mbak? Gundik ya namanya. Gundik. Iya, namanya tuh gundik ya. Terus bentuk-bentuk lain dari ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh Nyai Ontosoro itu ketika dia sudah menjadi seorang istri dari orang Belanda yang bernama Herman. Iya, Yang bernama Herman itu dia dijadikan sebagai
seorang boneka. Seorang boneka. Ya dia disuruh-suruh sama suaminya, dia harus mengerjakan ini itu, dan itu termasuk ketidakadilan gender sih Mbak. Seperti itu. Ada dialognya seperti Herman tuh mengungkapkan sayang bonekaku. Nah itu termasuk bentuk ketidakadilan gender karena Herman menganggap bahwa Nyai Ongkosoro adalah sebuah boneka. Seperti itu Mbak. Sangat miris sekali ya Mbak. Ya sangat miris sekali. Mbak Zakia itu sangat paham banget ya, walaupun tadi yang katanya itu baru nonton 1 kali gitu loh. Iya, bisa aja Mbak ini. Enggak lah Mbak, mungkin karena saya menonton filmnya, tapi sebelumnya saya juga sudah membaca novelnya, jadi lebih paham. Nah, sebagai anak sastra nih, Mbak Zakia tahu nggak Bumi Manusia itu karya ciptaan siapa? Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra yang ditulis oleh pengarang Pramudia Anantatur gitu Mbak. Betul sekali. Kemudian di dalam ketidakadilan gender di film Bumi Manusia tersebut kan ada beberapa jenis ya Mbak, seperti marginalisasi, subordinasi, dan juga satunya itu kekerasan terhadap tokoh-tokoh. Nah, Mbak Zakia tahu nggak sih apa yang ada di dalam marginalisasi itu? Iya, yang ada di dalam ketidakadilan gender marginalisasi itu yang dialami Nyai Ongkosoro Sadi Mbak, yaitu dia mendapatkan pembatasan karena beliau dijual oleh ayahnya sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk memilih hidupnya. Itu termasuk dalam marginalisasi. Sedangkan subordinasi itu ketika dia dianggap boneka oleh suaminya, itu termasuk dalam subordinasi. Dan untuk kekerasan itu yang dialami, menurut saya itu yang dialami oleh anaknya Nyai Ongkosoro yang bernama, ya betul sekali, yang bernama Annelies Milema. Dia harus mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakaknya sendiri yang bernama Robert. Wah, itu termasuk ketidakadilan gender karena kan mereka sejarah nih Mbak, dan Milema harus mendapatkan kekerasan seksual oleh kakaknya sendiri. Wah, itu miris sekali sih Mbak. Sangat miris sekali ya Mbak. Iya, betul sekali Mbak. Dalam film Bumi Manusia ada nggak sih tokoh yang paling Mbak Zakia teladani selain tokoh dari Nyai Ongkosoro sendiri? Wah, tentunya ada Mbak, tokoh utamanya yaitu Mingke yang diperankan oleh Iqbal Ramadan. Kebetulan Iqbal adalah salah satu aktor favorit saya. Dan ya banyak keteladanan yang dapat kita ambil dari tokoh Mingke itu. Salah satunya dalam cerita Bumi Manusia ini, Mingke adalah seorang pemuda pribumi yang dia tuh melakukan segala hal untuk dia bisa belajar. Nah, dia rela belajar bersama orang-orang Belanda, meskipun saat pembelajaran dan saat sekolah itu dia harus direndahkan oleh teman-temannya yang dari Belanda karena dianggap sebagai pribumi seperti itu. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Mbak, amanat apa saja yang dapat diambil dari film Bumi Manusia tersebut? Amanat, menurut saya amanat yang dapat diambil dari film Bumi Manusia ini mungkin kita harus tetap semangat belajar dimanapun itu. Kita tidak boleh putus asa. Pertanyaan terakhir ya Mbak Zakia, menurut Mbak Zakia pesan atau amanat apa yang dapat diambil dari film Bumi Manusia Mbak? Menurut saya pesan yang dapat kita ambil dari film Bumi Manusia ini adalah sebuah pengorbanan, yaitu yang dialami oleh Nyai Ongkosoro. Dia adalah seorang gundik, yang awalnya seorang gundik, dia berani melakukan sebuah perubahan, yaitu menjadi wanita yang mandiri, berwawasan luas, dan tentunya dia berani menyuarakan hak-hak wanita seperti itu Mbak. Wow, jawabannya sangat keren sekali ya Mbak Zakia ya. Baik, teman-teman semua, berikut tadi adalah podcast pada siang hari ini, yaitu dengan narasumber kita, yaitu Mbak Zakia Tumaslura, yaitu mahasiswa Unisula dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.
Tema podcast sastra pada hari ini yaitu ketidakadilan gender dalam film Bumi Manusia. Terima kasih kepada Mbak Sagi Sama-sama Mbak Yuni yang sudah menyempatkan hadir dalam podcast saya hari ini, dan terima kasih kepada para penonton yang telah menonton podcast saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.